Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan etika dan profesi aktuaris pada asuransi. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang ke-1 Aditya Revaldo, kedua Aldi Rosadi, ketiga Sugeng Prayogi, keempat Rizky Arapat. Siapa itu aktuaris? Aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan teori matematika, probabilitas dan statistika, serta ilmu ekonomi dan keuangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual pada sebuah bisnis, khususnya yang berhubungan dengan risiko. Masalah bisnis tersebut dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi di masa depan. Kemungkinan peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut akan terjadi, dan berapa jumlah dana yang perlu disisihkan untuk mengatasi biaya yang muncul jika peristiwa tersebut terjadi. Pekerjaan seorang aktuaris umumnya bekerja di industri keuangan seperti perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi kesehatan, dana pensiun, konsultan aktuaria, dan investasi. Banyak pula aktuaris yang telah merambah di bidang-bidang lain yang terkait dengan pengelolaan risiko yang memerlukan kemampuan analisa dan logika yang kuat. Tugas aktuaris. Tugas seorang aktuaris yaitu umumnya bekerja pada bidang asuransi jiwa. Contoh pekerjaan aktuaris di asuransi jiwa adalah seperti merancang produk-produk asuransi baru, menentukan tingkat premi dan profitabilitas produk, menghitung tingkat solvabilitas perusahaan, nilai perusahaan appraisal value dan embedded value, cadangan teknis, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis regulator. Tugas aktuaris di perusahaan asuransi 1. Aktuaris harus memastikan bahwa premi atau kontribusi yang telah ditentukan dapat bersaing dengan perusahaan asuransi lainnya. 2. Aktuaris harus menentukan dan memastikan bahwa premi yang terkumpul cukup untuk membayar klaim serta memperhitungkan juga biaya operasional perusahaan. 3. Seorang aktuaris biasanya menggunakan beberapa metode dalam melakukan perhitungan, misalnya tingkat mortalita, morbidita, investasi, skala penjualan, skala biaya, klasifikasi risiko. 4. Membuat estimasi atas risiko yang akan atau telah dijamin, memastikan kecukupan kewajiban, menjaga kesehatan keuangan perusahaan, membuat proyeksi, dan analisis teknis. Bagaimana menjadi aktuaris? Menjadi aktuaris dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan strata 1 dan pendidikan keprofesian oleh Persatuan Aktuaria Indonesia (PAI). Pendidikan strata 1 aktuaria merupakan langkah awal untuk menjadi seorang aktuaris dan memperoleh gelar sarjana ilmu aktuaria S. Akter. Pendidikan ini akan ditempuh dalam waktu 4 tahun dan mempelajari bidang matematika yang kerap kali disebut sebagai matematika asuransi, sedangkan untuk pendidikan keprofesian, seseorang yang telah lulus kuliah dan mendapatkan sarjana ilmu aktuaria harus menempuh ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Persatuan Aktuaria Indonesia terlebih dahulu. Sertifikasi PAI hanya bisa melakukan penyetaraan ujian profesionalisme aktuaria untuk mahasiswa dari 8 kampus, yaitu ITB, UGM, IPB, UI, ITS, UNPAD, UB, dan UNPAR. Meski sudah lulus, seorang aktuaris masih harus mengikuti berbagai ujian sertifikat dengan perkiraan waktu 6 hingga 10 tahun. Adapun aktuaris memiliki 2 gelar di Indonesia, yakni Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia (FSAI) dan Associate of the Society of Actuaries of Indonesia (ASAI). Aktuaris bergelar FSAI telah menyelesaikan 10 mata ujian yang diselenggarakan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), sementara aktuaris bergelar ASAI hanya mengikuti 8 mata ujian diantaranya. Kode etik seorang aktuaria 1. Dalam menyediakan jasa aktuaria, anggota wajib bertindak dengan penuh integritas, menjunjung tinggi reputasi profesi, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. 2.
Anggota wajib melakukan langkah-langkah yang relevan untuk memastikan bahwa jasa aktuaria yang diberikannya tidak digunakan untuk menyesatkan pihak lain. 3. Anggota wajib melakukan langkah-langkah yang relevan untuk memastikan bahwa jasa aktuaria yang diberikannya tidak digunakan untuk menyesatkan pihak lain. 4. Anggota wajib menyediakan jasa aktuaria hanya jika memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dan sesuai untuk menyediakan jasa aktuaria tersebut. 5. Anggota wajib memastikan bahwa jasa aktuaria yang disediakannya atau yang disediakan pihak lain di bawah arahannya sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku. 6. Anggota dilarang memberikan jasa aktuaria yang melibatkan konflik kepentingan, aktual ataupun potensial, kecuali jika konflik kepentingan tersebut telah dikemukakan secara terbuka kepada klien atau pemberi kerja, atau calon klien atau pemberi kerja, dan kemampuan anggota untuk bertindak secara fair tidak diragukan oleh klien atau pemberi kerja, atau calon klien atau pemberi kerja. 7. Dalam melakukan komunikasi jasa aktuaria, anggota wajib menyertakan secara jelas bahwa dirinya adalah pihak yang bertanggung jawab atas hasil-hasil dari jasa aktuaria dan bahwa dirinya bersedia memberi informasi atau penjelasan tambahan mengenai ruang lingkup, metode, dan data terkait dengan jasa aktuaria kepada klien atau pemberi kerja. 8. Dalam melakukan komunikasi jasa aktuaria, anggota wajib menyatakan secara jelas klien atau pemberi kerja yang berhak menggunakan hasil-hasil dari jasa aktuaria dan kapasitas anggota dalam memberikan jasa aktuaria tersebut. 9. Anggota wajib mengemukakan secara tertulis dan tepat waktu kepada klien atau pemberi kerja, atau calon klien atau pemberi kerja, mengenai penghasilan yang telah atau akan diterima biasanya 11 dari pihak lain oleh anggota atau lembaga tempat anggota tersebut bekerja, terkait dengan jasa aktuaria yang telah diberikan anggota kepada klien atau pemberi kerja atau akan diberikan kepada calon klien atau pemberi kerja. 10. Anggota wajib merahasiakan informasi yang diperolehnya dalam rangka pemberian jasa aktuaria, kecuali jika dirinya telah diberi wewenang untuk mengemukakan informasi tersebut oleh klien atau pemberi kerja, atau diwajibkan oleh perundang-undangan untuk mengemukakan informasi tersebut. 11. Dalam memberikan jasa aktuaria, anggota wajib bersikap santun, saling menghormati, dan apabila diperlukan, siap bekerja sama dengan anggota lain untuk kepentingan klien atau pemberi kerja. 12. Dalam hal anggota diminta untuk menyediakan jasa aktuaria yang sebelumnya diberikan oleh anggota lain, ia wajib mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan anggota lain tersebut guna memastikan kewajaran baginya untuk menerima permintaan klien atau pemberi kerja. 13. Dalam hal anggota mengetahui terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota lain, anggota yang disebut pertama wajib mendiskusikan pelanggaran tersebut dan upaya untuk memperbaiki keadaan dengan anggota yang disebut kedua. Dan apabila anggota yang disebut kedua menolak untuk melakukan diskusi, atau menolak melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan, atau upaya yang dilakukan tidak memperbaiki keadaan, maka anggota yang disebut pertama wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pengurus. 14. Anggota wajib mematuhi prosedur disiplin yang ditetapkan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia dan wajib mematuhi setiap keputusan yang ditetapkan melalui prosedur disiplin tersebut. Terima kasih.